materi di teks penyusunan DPR saya yang akan disampaikan oleh Sekretariat Bu Sri Medisi kepada Bu Sri Ketua Komisi di persidangan. Numpak bis lah karepe ngarep. Ndak mabuk ngono. Sampun siap Bapak Ibu sekalian. Sampun. Daripada nanti menunggu yang masih jelas dong buatan saking ini. Jelas. Niki nyebut-nyebut nggih kula buatan teng mriki nggih lagi agak gak enak. Oh iya ya, enggak apa-apa Bun, enggak apa-apa. Di sini terus memang ya. Tapi nyuwun sewu nggih, Nggih. tanpa mengurangi rasa hormat nggih. Nggih, siap. Kelihatan nggih saking ini. Kalau nggak kelihatan berarti maju masih ada yang kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dibuka dengan Pak Wasis. Mungkin nanti saya langsung meneruskan. Mungkin nggak usah kenalan karena sudah sering saya masih bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Sampai mungkin tempat. Ada saya belum sering saya dari PKB yang belum pernah ketemu belum pernah ketemu. Saya dari PKD dari bidang pembinaan dan kesejahteraan. Nama lengkap saya tadi Sri Wahyuningsi, tapi biasa dipanggil Nini. Tapi silakan Bapak Ibu manggil saya siapa saja boleh. Nomor teleponnya ada yang perlu? Wonten. Perlu apa enggak? Boleh konsultasi ke saya, tapi jam kerja Kalau di luar jam kerja, kemungkinan saya responnya lambat. 081 327 481 274. Nah, yang bisa dikonsultasikan yang kami tangani di bidang pembinaan itu ada disiplin, izin perkawinan dan perceraian, KGB, KARIS, KARSU. Kalau kartu sekarang sudah tidak cetak sudah virtual. Kemudian Satya Lancana. Cuti tadi sudah belum? Cuti. Cuti berarti yang bisa dikonsultasikan dengan kami berarti terkait hal-hal itu. Kalau kenaikan pangkat, mutasi, izin belajar itu bidang yang lain. Mata ini semua Bapak Ibu kepala sekolah. Ada yang mewakili karena nanti yang di sini yang saya sampaikan nanti terkait dengan tugas dari atasan dalam hal ini kepala sekolah. Nah nanti dimohon untuk yang hari ini mewakili, tolong nanti dilaporkan hasilnya, karena ini apa-apa yang harus dilakukan oleh kepala sekolah manakala ada stafnya yang melakukan pelanggaran disiplin. Sudah siap Bapak Ibu semuanya? Siap. Siap. Nah, kita mungkin mengawali dengan ini dulu. Materi nanti dibagi Pak Wasis setelah mungkin tanggal 8 selesai, nanti Bapak Ibu pasti dapat materinya. Nah, terkait dengan jenis-jenis pelanggaran disiplin, saya tidak akan lagi menjelaskan yang pelanggarannya apa, hukumannya apa, karena itu sudah kita bahas di Bimtek yang telah lalu. Nah, sekarang di sini ini hanya garis besarnya saja. Pelanggaran disiplin itu ada yang bukan pidana dan ada yang pidana. Pidana sendiri dibagi dua. Ada pidana jabatan, ada pidana non jabatan. Nah, contoh untuk yang bukan pidana itu ada mangkir, tidak masuk kerja tanpa keterangan. Ada yang terkait dengan izin
izin perkawinan, bukan izin perkawinan, setelah melakukan pernikahan tetapi tidak lapor dalam waktu 1 tahun. Kemudian terkait dengan perceraian, yang mau melakukan perceraian belum izin ke bupati, sudah mendaftar ke pengadilan agama, atau bagi yang non muslim berarti ke pengadilan negeri. Nah, itu juga termasuk sebuah pelanggaran. Kemudian ada perselingkuhan, ada nikah siri, ada PNS wanita yang menjadi istri kedua dan seterusnya. Ada PNS laki-laki yang beristri lebih dari 1 tanpa izin bupati. Itu termasuk pelanggaran. Izin boleh tapi ada syaratnya, ada syarat-syaratnya. Kemudian kalau yang tindak pidana kejahatan jabatan, contohnya yang seperti apa Bapak Ibu? Contohnya apa kalau yang tindak pidana jabatan? Membocorkan rahasia negara. Membocorkan rahasia negara. Korupsi. Korupsi. Kemudian gratifikasi, suap. Nah, itu udah jelas itu pidana jabatan. Kalau yang pidana bukan jabatan, contohnya yang apa Bu? Selingkuh tetapi sampai diadukan ke pihak yang berwajib. Jadi perbuatan zina sampai di kepolisian misalnya, itu nanti jadi pidana non jabatan. Kemudian penggelapan, menggadaikan barang milik negara maksudnya kan nggak boleh. Kemudian menggelapkan, mencuri, yang seperti itu nanti masuknya di tindak pidana non jabatan. Nah, ketika ada ASN yang melakukan ini, kemungkinan itu kan ditahan gitu. Sudah pernah di sekolahnya ada yang seperti itu? Belum? Oke, mudah-mudahan tidak ada. Nah, ini hanya untuk pengetahuan saja gitu. Kalau sampai ada yang di sini, itu pasti mereka ditahan, entah itu dari kepolisian ataupun kejaksaan. Nah, apa langkah dari atasan kepala sekolah manakala ada ASN yang ditahan? Kepala sekolah harus melaporkan kepada dinas, disertai dengan bukti surat penahanan. Jadi panjenengan minta ke keluarganya atau ke Polres atau ke kejaksaan yang mengeluarkan surat penangkapan tersebut, bisa asli, bisa fotokopinya. Nah, itu dilaporkan ke dinas secara tertulis bahwa ASN ini telah ditahan oleh bla bla bla. Nanti dinas meneruskan ke BKD. Dari BKD nanti kita naikkan ke Pak Bupati, nanti akan kita terbitkan SK pemberhentian sementara sampai dengan proses hukumnya selesai. Ada ketetapan hukum yang pasti sampai ada putusan dari pengadilan. Nah, selama yang bersangkutan ditahan dan diberhentikan sementara, itu mendapatkan haknya hanya 50%. Manakala nanti terbukti tidak bersalah, sisanya kekurangannya 50% dikembalikan. Tetapi kalau terbukti bersalah, ya sisanya berarti tidak dikembalikan. Nah, setelah nanti ada putusan pengadilan, baru kita lihat kalau yang pidana kejahatan jabatan itu pasti diberhentikan. Kalau terbukti bersalah, berapapun hukumannya diberhentikan. Tapi kalau pidana non jabatan, kita lihat nanti hukumannya berapa. 1 bulan, 2 bulan tidak diberhentikan. Kita lihat nanti keputusannya seperti apa. Gitu, Ge? Jadi tugasnya atasan tadi jelas, Ge, melaporkan kalau ada ASN yang ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. Mudah-mudahan nggak ada. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung, Ge, bertanya saja. Nah, sekarang kita ke tata cara pemeriksaannya.
Ibu sudah pirsa belum? Belum ya, mungkin sudah tapi belum sesuai regulasi. Mungkin selama ini sudah. PP-nya sudah pirsa ya? PP disiplin 94 tahun 2021. betul. PP 94 tahun 2021. Pengganti PP berapa Ibu? 53 tahun 2009. 2010. Laras. Nah, jadi tugasnya atasan manakala ada ASN yang diduga, kita masih menggunakan dugaan ya, sebelum pemeriksaan kita masih berprasangka. Manakala ada ASN yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, atasan itu harus mem-BAP. Sebelum mem-BAP harus mengundang secara tertulis. Walaupun itu dalam satu unit kerja, tetapi harus mengundangnya secara tertulis. Kalau kemarin mungkin kan masih telepon, WA atau dipanggil gitu ya. Itu kalau pembinaan nggak apa-apa. Tapi kalau sudah pemeriksaan harus diundang secara tertulis. Undangannya juga ada aturannya. Jarak antara tanggal panjenengan undang dengan tanggal yang bersangkutan untuk hadir paling lambat 7 hari kerja. 7 hari kerja. Bisa dipahami? Jadi sekarang tanggal 6. Berarti yang bersangkutan bisa kita undang untuk hadir tanggal 13 ya, sebelum 14 ya. Kalau 13 kita kan ada hari Minggu. Hari Minggu kan tidak dihitung. Nah, berarti yang bersangkutan untuk hadir tanggal 14. Kalau kurang dari tanggal 14, boleh nggak? Boleh nggak? Gimana? Boleh? Nah, oke. Jawabannya itu tidak boleh. Paling lambatnya kan ada Bu. Paling lambat 7 hari sebelum tanggal pemeriksaan. Nah, jadi paling lambat dari 7 hari itu, kecuali kalau bunyinya paling lambat 7 hari kerja. Paling lambat 7 hari kerja lah, itu mau kurang sehari, kurang 2 hari, 3 hari, boleh. Panjenengan buat undangan sekarang, dipanggil besok, kalau seperti itu boleh. Contoh deh, gampangannya, bayar listrik paling lambat tanggal 1. Berarti sebelum 1 hari sebelum tanggal 1 kan boleh. Tanggal 29, 30, 31 boleh. Tapi bayar listrik paling lambat 7 hari sebelum tanggal 1. Beda apa buatan? Beda kan? Nah, ini yang paling lambat 7 hari sebelum tanggal pemeriksaan. Berarti yang seperti tadi, paling lambat 7 hari sebelum tanggal 1. Nah, berarti tinggal dihitung mundur 7 hari, dihitung mundur. Maka kan? Nah, sudah bisa dipahami nggih? Karena ini saya sebutkan kemarin kami menangani kasus pemberhentian P3K karena mangkir. Nah, ketika pemberhentian karena kita PJ, kita harus minta rekomendasi ke BKN Jakarta. Kita harus melampirkan dokumen undangan, berita acara, sidang tim kode etik dan seterusnya. Sudah kita lampirkan ke sana, ternyata dari sana ada pemberitahuan bahwa undangannya itu masih kurang 1 hari. Jadi kemarin ada kesalahan, harusnya tadi kan 7 hari ya, kita baru 6 hari. Nah, kita suruh revisi. Jadi warningnya itu 7 hari sebelum tanggal pemeriksaan. Jangan panggil hari ini berarti untuk diperiksa tanggal 14. Maka deh, jangan kurang. Kemudian ketika dipanggil 1 kali tidak hadir,
Jaraknya sama, 7 hari juga. Gimana? Maksimal 2 kali. Jadi dipanggil pertama tidak hadir, panggil 1 kali lagi. Oh, 2 kali. Dipanggil kedua tidak hadir, sudah cukup. Panjenengan silakan jatuhkan sanksi sesuai dengan bukti yang ada. Kalau itu memang kewenangannya panjenengan. Tapi kalau kewenangannya di pejabat yang lebih atas, panjenengan melaporkan disertai undangan, berita acara kosong berarti G, kemudian laporan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti. Kalau misalnya itu mangkir, buktinya berarti absen, daftar hadir. Kalau itu kasus kan dia mangkir dan perselingkuhan sebagai contoh. Perselingkuhan bukti-buktinya nomor. Rian nonton sampai ke sini juga saya bisa jadi dampingi. foto, bisa jadi surat pengaduan, bisa jadi keterangan dari saksi-saksi tapi yang memang meyakinkan. Nonton nggih. Nggih kosong. Kalau memang tidak hadir kosong. Tetap dilampirkan. Nggih, tetap dilampirkan, tapi kosong. Jadi cukup panggil 2 kali. Tidak usah 2 kali tidak hadir, panggil lagi, cukup 2 kali saja. Nah, pada saat pemeriksaan dilakukan bisa melalui tatap muka atau virtual. Jadi kalau misalnya yang manggil sudah pergi keluar Jawa, nah, jenengan hubungi. Kalau memang untuk biaya segala macam transport banyak, ya bisa lewat telepon, bisa lewat Zoom, bisa video call, itu boleh. Tidak harus ketemu muka. Kemudian hasilnya secara tertutup dirahasiakan, artinya enggak panjenengan habis melakukan pemeriksaan nanti diceritakan ke yang tidak berkepentingan. Selama proses pemeriksaan itu tidak boleh didampingi oleh kuasa hukum. Beda dengan kalau di kejaksaan mungkin atau di pengadilan. Kalau di kita tidak boleh. Ini berlaku juga ketika ada stafnya panjenengan yang mau mengajukan izin atau surat keterangan perceraian. Jenengan harus BAP. Jadi kalau ada staf jenengan yang mau mengajukan izin perceraian, jenengan seperti ini tetap diundang di BAP, pertanyaan jawaban. Tanya Bu, Boleh? kalau ke Korwil itu kan ada TO, staf dan sebagainya. Kalau semisalnya mereka akan melakukan pernikahan lagi atau apa, itu berarti Kabid atau sini ya yang atasannya, bukan Korwil toh? Kalau misalnya hukuman disiplin yang menjadi kewenangannya panjenengan kan ringan. Kalau yang sudah sedang, misalnya ya ada mangkir lebih dari 10 hari, kewenangannya panjenengan hanya sampai 10. Kalau sudah 11 hari itu sudah di Kabid yang membidangi, bukan Korwil. Oh, Kabid yang membidangi atau di kepala dinas. 10 ke bawah ya berarti Korwil. 10 ke bawah itu di panjenengan, bukan Korwil. Atasan guru kan atasannya kepala sekolah. Oh iya, saya tanya tentang Korwil. Yang di Korwil ya. Stafnya Korwil. Iya. Kalau staf Korwil kan Langsung dinas. ke dinas ya. Oh iya, Dinas. siap. Aman. Dinas. Kalau Korwil Aman. atasannya dinas. Karepe aman. Penak tadi Korwil. Kemudian pada saat BAP, kepala sekolah. BAP Saya itu bisa stempel. jalan lancar ya. Ada mereka mau menjawab, ada juga tidak. Nah, kalau mereka tidak mau menjawab, jangan dipaksa ya. Gebrak. Kerja jangan ya. Atau dilulus-lulus kalau yang cewek menjawab, itu jangan ya. Nanti malah panjenengan yang diperiksa. Atau nanti meriksanya di warung makan gitu berdua karena stafnya perempuan gitu, nanti menimbulkan fitnah. Kalau mereka tidak mau jawab, mereka dianggap mengiyakan. Oh iya. Tapi ya jangan yang neko-neko pertanyaannya gitu. Iya kan. Jadi kalau mereka tidak
mau jawab, sepanjang panjenengan sudah punya bukti, nggak masalah. Nah, makanya saya mundur sedikit, kenapa tadi antara surat panggilan dengan kehadirannya itu diberi waktu, tujuannya itu untuk panjenengan mencari bukti-bukti, keterangan. Jadi pada saat panjenengan nanti BAP, jenengan nggak tangan kosong. Jenengan harus sudah punya bukti. Kalau panggil, ya panjenengan panggil keluarganya. Kalau nggak panggil, datangi. Kalau kami seringnya jemput pulang. Datangi keluarganya, RT dan sebagainya. Kalau yang perselingkuhan lebih kompleks lagi. Pasangan yang juga menjadi selingkuhannya, keluarganya, kalau itu dilaksanakan di hotel, ya kita ke tempatnya, semuanya lebih kompleks. Setelah kita dapat semua bukti-bukti, keterangan, baru kita panggil yang bersangkutan. Jangan jenengan belum punya bukti apa-apa langsung panggil. Nanti mereka jawabnya nggak benar, jenengan percaya saja. Akhirnya tidak dapat apa-apa. Nah, kemudian BAP harus ditandatangani oleh yang diperiksa dan yang memeriksa. Setiap lembar bagian bawah nanti diparaf antara panjenengan dan yang diperiksa. Kecuali nanti lembaran yang ada tanda tangannya, bahwa nggak usah diparaf, cukup ditandatangani. Kalau yang diperiksa tidak mau tanda tangan, juga tidak masalah. Itu sah tetap, daripada dipaksa-paksa nanti jadi ribut. Ya sudah, cuma sebelum ditandatangani itu yang diperiksa harus membaca dulu, benar enggak. Nanti jangan-jangan yang diperiksa menyampaikannya A, panjenengan tulisnya B. Dia harus ngecek dulu, benar enggak nih yang tadi disampaikan seperti ini. Kalau menurut yang diperiksa ini salah, tadi saya nggak menyampaikan seperti itu, ya direvisi. Kalau sudah sama-sama sepakat, baru tanda tangan. Utamanya ya yang diperiksa. Nah, yang diperiksa itu berhak mendapat salinan fotokopi dari BAP. Tapi kalau dia nggak minta, ya nggak usah, nggak apa-apa. Tapi kalau dia minta, boleh dikasih. Kalau yang virtual tanda tangannya gimana, Bu? Gimana? Kalau yang BAP-nya tadi kan katanya Kan boleh bisa virtual, di-scan. oh pakai scan. Iya, kan bisa di-scan, dikirim. Sekarang kan sudah gampang gitu. Ya. Kontak darah. Tanda tangan scan. Kemudian di sini nggak ada yang ditanyakan ya. Oke. Kemudian kalau misalnya yang diperiksa panjenengan undang, nggak mau gitu, saya nggak mau diperiksa gitu. Artinya datang tapi menyampaikan nggak mau diperiksa. Beda kalau nggak datang ya, dia datang tapi saya nggak mau diperiksa gitu. Ya nggak apa-apa. Berarti jangan Dianggap menjawab pelanggaran. berdasarkan bukti-bukti yang sudah panjenengan miliki. Yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah atasan langsung atau tim pemeriksa khusus untuk kasus yang sedang atau berat. Kalau yang sedang itu bisa hanya atasannya saja, tapi kalau yang berat itu wajib dibentuk tim pemeriksa. Yang membentuk adalah bupati yang membentuk tim, tapi usulannya dari atasannya. Timnya siapa saja? Dari inspektorat, BKD, dan dari atasan langsung serta dinas terkait. Kalau di Dikora ya berarti dari dinas di Dikoranya ada, dari atasan langsungnya. Nah, untuk kasus yang berat, misalnya nih, mangkir sudah lebih dari 28 hari. Itu kan akumulasi ya, itu kan nanti diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri. Panjenengan melakukan BAP dulu seperti yang tadi langkah-langkahnya. Setelah itu buat LHB, laporkan ke dinas. Dinas ke BKD, nanti kita buat kita lakukan pemeriksaan ulang. Setelah itu baru nanti kita sidang kode etik untuk memutuskan hukuman disiplinnya apa.
Baru nanti terbitlah, setelah kita minta rekomendasi ke BKN, baru terbit SK hukuman disiplin. Jadi memang prosesnya agak panjang kalau yang berat. Kalau yang ringan dan sedang cukup di sini. Seringan apa kan? Hmm? Seringan apa kan? Teguran Kemudian syarat-syarat pemeriksa sing berat lah rata. tidak boleh mempunyai pangkat lebih rendah dari yang diperiksa. Buset. Angel. KS nomen-nomen, KS nomen-nomen. Berat. Kemudian tidak boleh mempunyai hubungan keluarga dan tidak boleh mempunyai kaitan langsung dengan kasusnya. Apalagi, mohon maaf ini contoh nggih, ada kasus perselingkuhan antara kepala sekolah dengan gurunya. Maka kepala sekolah tidak boleh memeriksa gurunya. Nanti semuanya ditarik ke dinas. Nah kalau seperti itu yang melaporkan siapa? Oh, kepala sekolahnya sama gurunya, misalnya kan nggak mungkin kepala sekolahnya melaporkan Suami istrinya. Pasangannya. dari teman-teman di lingkungan sekolahnya yang melaporkan ke dinas. Rawani melapor ke kepala sekolah ya Rawani. Sekolahnya melaporkan dirinya sendiri, gitu. Oh, Rawani ya. Nah biasanya bapak ibu kalau BAP itu kadang ditulis tangan deh. Nah diketik ya, itu diketik. Apakah saudara dalam keadaan sehat? Dia menjawab sehat. Diketik sehat. Jadi jangan ditulis tangan. Gitu. Nah kalau bapak ibu mau bawa asisten untuk mengetik, biasanya kan seperti itu deh. Bawa teman. Ya sebisa mungkin yang jabatannya pangkatnya samalah, minimal sama dengan yang diperiksa. Kalau tidak ada lebih rendah, itu tidak boleh ikut bertanya deh. Yang mendampingi ngetik itu nggak boleh ikut menipati. Misalnya kan dia tahu kasusnya nih yang bantu ngetik ini, tandingannya, kemudian yang diperiksa menjawabnya nggak benar, dia dipaling nggak begitu. Saya lihat kemarin jenengan itu nggak boleh deh. Dia tugasnya emang hanya mengetik dan ada kode etiknya. Nanti dia nggak boleh cerita-cerita. Kalau cerita-cerita berarti kamu ya. Nanti dia sendiri yang ikut diperiksa malah bocorkan rahasia. Tapi kalau panjenengan sendiri mampu bertanya sambil mengetik, silakan sendiri. Mana Oke, hasilnya? silakan. Lajeng ke pangkat ya. Saya ke kepala sekolah ke Nomen-nomen. Nggih, ngoten iku Bu nek menangi kasus-kasus sing Kok sing repot. tangan serius. Berane Pak Idam ya. Pak Idam. Memang di lapangan ngoten nggih. Kathah, Bu. Sakniki kepala muda-muda, Bu. Berarti kadang kepala sekolahnya 3D. Tiga. Gitu. Iya. Atau gurunya 4D, 3B. 3B. Nah, kalau terjadi seperti itu, berarti nanti Mas, kepala kenapa sekolah 3B pun minta dados? ke dinas Oh. untuk dilaporkan ke dinas. Tetep ra iso mriksa. Kalau enggak, minta pendampingan. Kalau ada pendampingan dari dinas yang pangkatnya lebih tinggi, itu boleh nggak apa-apa. Malah bebas. Tapi ada Bebas hukum. faktanya di lapangan kan nggih. Kathah, Bu. Sekarang banyak banget. Gitu. Nanti di lapangan Saya dinas pangkatnya bahwa lebih tinggi, sekolahnya nyalon ada guru yang memang pangkatnya lebih tinggi. Nanti pendampingan dengan dinas. Itu bisa Pak, nggak apa-apa. Dilimpahkan ke dinas. Dinas di kabupaten atau kita di Gimana? artinya minta ke dinas kabupaten apa cukup dari Kowil ada Kabupaten.
Orang ngopo-ngopo. Kalau sekolah berarti ke Pak Heling ya, SD ya, katanya Pak Heling. Kalau Pak Heling nggak apa-apa karena struktural. Kalau struktural itu boleh. Jadi struktural pangkatnya lebih rendah dari yang diperiksa tapi fungsional itu boleh karena selaku jabatannya. Oh, sih. Nggak masalah. Bukan Itu pangkat. boleh. Iya, jabatan. Matur selanjutnya. Oh iya iya. Oh, tadi sudah ketemu? Ketemu. Oh, gimana?